Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, atau bukan karena simbol-simbol yang manusia berikan kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Tiada terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Tentunya banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa di mana ketika itu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dengan perasaan yang sungguh luar biasa pada saat itu. Kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika Ibrahim memutuskan untuk menyembelih Ismail yang kemudian menjadi ibadah kurban yang akan kita laksanakan insyaallah bulan depan, ini merupakan satu sikap yang luar biasa tentang bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan rasa cinta dia kepada hal-hal lain. Sebagaimana seringkali kita dihadapkan oleh perasaan cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk. Seringkali ketika kita dikalahkan, ketika rasa cinta kita dikalahkan oleh rasa cinta kepada Allah, maka seringkali perbuatan-perbuatan kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Itulah kemudian beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu menggambarkan tentang pentingnya ada satu perasaan. Perasaan itu bisa perasaan cinta dan perasaan takut, untuk bagaimana menjaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi khatib bacakan di awal, di dalam surat As-Saff ayat 10 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tizaratin tunzikum min azabin alim. Jadi Allah menyampaikan begini, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari
pedihnya ataupun dari azab yang pedih. Nah, ketika ada kata-kata azab yang pedih ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana Allah menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mungkin bisa bersungguh-sungguh dalam beragama ini apabila tidak mampu menanamkan rasa takut dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian bagaimana cara kita agar mendapatkan ataupun terhindar dari azab yang pedih? Allah kemudian memberikan 3 syarat. Dalam ayat itu disambung dengan tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita disuruh taat, tunduk, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian disuruh berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, Ibrahim sudah membuktikan tentang bagaimana kesungguh-sungguhannya dalam mendekatkan diri dia kepada Allah dengan berani mengambil keputusan untuk menyembelih anak yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu. Karena rasa cinta dia kepada Allah lebih besar daripada rasa cinta dia kepada keluarga. Jadi apapun yang kita lakukan seyogyanya, seharusnya dalam rangka rasa cinta kita kepada Allah, bukan rasa cinta yang kemudian mengalahkan rasa cinta kepada Allah. Sehingga tidak sedikit mengapa ada pejabat yang korupsi, karena rasa cinta dia kepada istri dan anak-anaknya lebih besar. Ketika sang istri meminta sesuatu, ketika sang anak meminta sesuatu yang di luar dari kemampuan dia, yang di luar dari pendapatan yang halalnya, kemudian dia berupaya dengan sungguh-sungguh mendapatkan, tetapi bisa jadi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga kita sebut korupsi, maka rasa cinta dia kepada anak dan istri itu lebih besar dan mengalahkan rasa cinta dia kepada Allah. Nah, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ini juga ada beberapa kisah yang bisa kita ambil hikmah tentang bagaimana seseorang itu, ataupun inspirasinya adalah bagaimana bukti bahwa Nabi Muhammad itu juga bisa kita jadikan inspirasi dengan sebuah kisah ketika dia diminta untuk tidak lagi berdakwah. Suatu ketika pamannya Abu Thalib dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib adalah pamannya, tokoh masyarakat yang membela Nabi, yang mengayomi Nabi, tetapi tidak sempat bersahadat. Dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai Abu Thalib, sampaikan kepada kemanakanmu agar untuk tidak lagi berdakwah, agar tidak lagi mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang di kalangan kita. Apabila dia mau memberhentikan aktivitas dakwahnya, maka kita akan berikan 3 hal. Yang pertama, apabila dia mau menjadi pemimpin di antara kita, maka kita akan jadikan dia pemimpin kita. Kita sebutlah sebagai presiden. Apabila dia ingin harta, kita akan kumpulkan semua harta-harta kita dan kita akan berikan kepada Muhammad. Apabila dia ingin wanita, maka kita akan berikan wanita terbaik, tercantik yang ada dari kalangan kita. Dia tinggal memilih yang mana. Itu yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad melalui pamannya Abu Thalib. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad ketika pamannya menyampaikan tentang 3 tawaran tersebut? Pamanku, sampaikan kepada mereka, bila mereka bisa meletakkan matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah kiriku, maka aku tidak akan bergeming untuk menyampaikan dakwah ini, menyampaikan risalah ini, sampai Islam ini berkembang atau aku mati binasa karenanya. Masya Allah, subhanallah. Begitulah Nabi Muhammad menunjukkan integritasnya, rasa cintanya, loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering menjadi godaan para lelaki. Harta, tahta, dan wanita. Tapi Nabi Muhammad sudah membuktikan untuk tidak tergoda terhadap 3 hal tersebut. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban, di mana mungkin ada pengorbanan yang harus kita berikan. Setidaknya kita menjadi peserta kurban
dengan membayar sejumlah uang untuk kemudian kita bisa ya menyelenggarakan ataupun melaksanakan ibadah kurban. Tentu ada pengorbanan di sana. Kadang-kadang sering kita bisa membanding-bandingkan tentang biaya yang kita keluarkan setiap hari. Misal mohon maaf, yang mungkin ya punya satu kebutuhan, ya katakanlah mungkin merokok misalnya. Nah, kalau dihitung-hitung ya, yang kita belanjakan setiap hari, ya misalnya 20.000 atau 15.000, tinggal kita kali misalnya, satu bulan berapa? Kalau 20 dikali 30, 600.000. 6 dikali 12, itu sesungguhnya jumlahnya sudah hampir 6 juta lebih, gitu kan? 600.000 kali 10 bulan saja sudah 6 juta. Padahal biaya kurban cuma 2,5 juta. Nah ini kita tinggal memilih ini, rasa cinta kita kepada Allah, atau kita lebih memilih rasa cinta kepada kebiasaan kita yang sebenarnya juga ya mungkin kebiasaan yang kurang baik. Ya, mungkin sebaiknya kita mengurangi gitu, apabila bisa memberhentikan. Nah itulah bentuk-bentuk situasi yang seringkali kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan begitu. Ya. Sama seperti kita ketika mendengarkan suara azan di subuh hari, itu pilihan itu, rasa cinta kita kepada Allah atau rasa cinta kita kepada selimut kita, kepada waktu tidur kita yang masih sedang nyenyak dan nyaman. Ketika kita beranjak mengambil wudhu, berarti rasa cinta kita kepada Allah lebih besar. Padahal kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Untuk kita bisa lebih mencintai Allah ini sebenarnya konsekuensi dari syahadat yang sudah kita ucapkan. Setiap sholat kita, setiap kita mengucapkan kalimat syahadat, sesungguhnya kita sudah melakukan sebuah perjanjian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa tidak ada ilah. Dalam buku makna syahadat, makna ilah itu artinya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cenderung terhadap sesuatu tersebut. Jadi ilah itu artinya. Berarti kita sudah berjanji bahwa tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita sayangi, tidak ada yang kita harapkan, dan tidak ada yang kita cenderung terhadap sesuatu itu kecuali hanya kepada Allah. Maka apabila kita bertindak, berperilaku di mana kita mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah, lebih memilih misalnya beraktivitas ataupun mengeluarkan biaya untuk yang sesungguhnya di luar dari jalur dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sudah mencederai syahadat kita sendiri. Itulah yang kemudian membuat Abu Thalib tidak berani bersahadat. Karena konsekuensi dari kalimat syahadat itu kemudian dia harus meninggalkan semua titel ataupun kebesaran-kebesaran dia yang dia miliki sebagai tokoh masyarakat kafir Quraisy. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bisa menjaga komitmen cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya pastikan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, setiap nafas yang kita hirup dan kita hembus yang masih membuat kita bisa menjadi seseorang yang hidup di muka bumi ini, itu semuanya kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjadi orang yang terus mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada mencintai makhluk yang selama ini sering menggoda manusia. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun.